Jadi ketika kamu lahir di muka bumi ini, terus wujudlah ragamu itu, di situ Tuhanmu telah mati. Maka makamkan dia. Setelah kamu makamkan Tuhanmu, maka kamu akan sampai pada makom itu. Makanya untuk mencapai itu ada istilah matikan dirimu sebelum dirimu mati. Ketika kamu mati baru Tuhannya itu hidup. Kalau kamu masih merasa hidup maka Tuhanmu mati. Gitu. Ya, kalau nggak paham ya silahkan bertanya. Dan saya juga akan pilih-pilih jawabnya. Nggak semua orang yang bertanya akan saya jawab. Saya berbicara begini juga bukan atas dasar untuk supaya dipandang bagaimana. Saya hanya ingin melihat seberapa sih orang yang memang benar-benar ingin mengenali Sang Rabbul Jalil, atau hanya ingin sekedar ingin tahu atau merasa sudah tahu. 90% pelaku tarekat itu merasa sudah tahu. Kamu tidak berani mengikuti jejak-jejak guru-guru yang dahulu. Kamu terpenjara oleh nama Tuhan itu sendiri. Kamu terkungkung oleh hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Kalau ingin merasakan nikmatnya iman, ya kamu harus kafir dulu. Kalau ingin melihat indahnya rembulan malam, purnama, ya kamu harus ridho berada di gelapnya malam. Kalau kamu ingin menjadi Islam yang sejati, ya kamu harus berani mengambil resiko. Jangan mintanya enak-enak, mintanya yang baik-baik, tapi tidak berani resiko. Makanya saya bilang yang dibutuhkan di sini adalah mentalitas dan totalitas. Tanpa dua ini tidak akan mencapai makom apapun. Walaupun kamu pandai dalam membimbing orang, pandai dalam berbicara, pandai mengerti, kalau hanya untuk mengetahui hati dan pikiran seseorang, tidak perlu belajar tarekat. Cukup menyamakan frekuensi kalian dengan lawan bicara kalian, kalian sudah tahu. Seperti halnya pemancar radio dan kalian memiliki pesawat radio di rumah. Walaupun jaraknya berjauhan, karena frekuensinya sama, pada 10 MHz FM, ya kamu pasti akan mendengar suara orang yang berbicara di stasiun radio dan televisi itu, karena frekuensinya sama. Nah, untuk mengetahui isi hati, untuk mengetahui isi kepala orang, ya tinggal menyamakan frekuensinya saja. Kamu sudah bisa membaca. Jadi itu bukan hal yang sakti, bukan hal yang hebat. Teknologi buatan manusia saja bisa kok. Nah, sedangkan kalian ini teknologi buatan Allah. Kenapa tidak bisa? Dan kalian baru bisa seperti itu sudah bangga. Walaupun bahasa kalian itu membawa-bawa nama Allah, tetapi saya tahu dalam diri orang itu ada kebanggaan dia bisa seperti itu. Dan dia hanya bisa sampai di situ saja. Selebihnya tidak bisa. Karena dia sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki atau yang dia upayakan itu. Kalau orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah itu, orang itu tidak bisa apa-apa, karena hukumnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Jadi kalau dia Allah yang perintah tahu, ya dia jadi tahu. Kalau Allah tidak memberitahu, ya dia tidak tahu. Dia menyadari bahwa dirinya adalah bangkai.